نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya akan berpesan kepada diri saya juga kepada seluruh hadirin agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan apa yang semua yang Allah perintahkan, meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun." Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah menetapkan harga mati bukan dengan hal-hal yang lain. Allah menetapkan harga mati hanya dengan satu, yaitu jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena boleh jadi kita hidup dalam keadaan Islam, tapi ternyata iman dan Islam kita dicabut ketika kematian datang, ketika sakaratul maut menjemput diri kita. Kebanyakan iman daripada umat Nabi Muhammad SAW dicabut bukan ketika mereka hidup, akan tetapi ketika kematian menjemput, ternyata syaitan datang, tergoda hamba tersebut dengan godaan setan, dicabutlah keimanan dan keislaman dari diri orang tersebut ketika sakaratul maut menjemput orang tersebut. Allah nyatakan di dalam Al-Quran ada satu cara, ada satu resep bagaimana kita bisa mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Allah katakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ketika engkau masih hidup, masih bernafas, masih ada kesempatan, isilah nafasmu, isilah hidupmu, isilah waktumu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan segala apa yang Allah larang, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hari-hari ini kita melihat bahwasanya Indonesia terkhusus ataupun dunia secara umum sedang mengalami sebuah wabah. Digoncang oleh sebuah wabah yang mengerikan, sebuah wabah yang mematikan, bahkan yang dapat membuat penderitanya merasakan sakit bahkan sampai menjemput kematian. Sebuah wabah yang angka penderitanya bisa meningkat dengan begitu pesat. Sebuah wabah yang bisa tertular dengan begitu cepat. Sebuah wabah yang tidak dapat kita lihat dengan mata, namun bisa merebak kepada siapapun, boleh jadi kepada diri kita atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam keadaan semacam ini, Allah setiap menurunkan sebuah musibah kepada umat manusia, ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada umat manusia. Apa pesan tersebut? Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan, terjadinya wabah, terjadinya musibah tidak lain dan tidak bukan adalah karena ulah manusia itu sendiri. Artinya, liyudhikahu ba'dal ladzi amil. Allah ingin mengucapkan kepada kita tentang apa yang telah kita lakukan agar kita masing-masing introspeksi diri, melihat kepada diri kita betapa jauh kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa jauh kita sudah tinggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, betapa jauh kita berada dari hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kepada diri kita introspeksi diri, kita perhatikan lagi, kita tobat terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika wabah merebak, sebuah pesan untuk
Islam secara khusus agar mereka lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dekat kepada Allah, walaupun seandainya dia sakit dan mati, maka dia adalah orang yang beruntung. Kenapa? Dia mati dalam keadaan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai fase yang sementara, selesai kehidupan di dunia, dia akan menjemput kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan akhirat, di mana tidak ada rumah ketiga, hanya ada surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pesan terpenting dari apa yang kita alami pada hari ini adalah agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepada Allah. Mulai hari ini tinggalkan kebiasaan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan laksanakan segala ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan perintahkan kepada umat Islam. Hadirin sidang Jumat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, sikap kita sebagai seorang mukmin dalam menyikapi wabah ataupun penyakit yang tengah merebak di masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia pada hari ini? Di dalam Islam ada dua konsep, ada dua poin yang tidak layak, yang tidak tepat kita ambil satu namun kita tinggalkan yang lain. Yang tepat dan benar adalah kita laksanakan kedua poin tersebut. Apa poin itu? Yang pertama adalah al-akhdhu bis sabab, mengambil sebab-sebab keselamatan. Kenapa? Karena di dunia ini muslim atau kafir, siapapun kita, berlaku yang bernama hukum sebab dan akibat. Apabila kita menginginkan suatu akibat, kita harus ambil sebabnya. Kita ingin masakan di dalam tungku itu matang, harus kita nyalakan api di bawahnya. Kita ingin kendaraan kita selamat, tidak dicuri, harus kita kunci stangnya. Kita ingin selamat ketika menyeberang jalan, kita harus menengok kanan dan kiri, kemudian atau kita mengambil jembatan penyeberangan. Kita ingin selamat dari virus yang sedang merebak, kita harus mengikuti anjuran-anjuran yang disarankan oleh medis. Itu sebab dan akibat. Kita tidak ambil sebabnya, tidak akan terjadi akibat yang kita inginkan. Jangan harap itu tungku masakan akan matang kalau kita tidak nyalakan apinya. Jangan salahkan kalau motor kita dicuri orang kalau tidak kita kunci stangnya. Jangan salahkan orang yang menyeberang itu tertabrak oleh kendaraan, sedangkan dia menyeberang tanpa nengok kanan dan kiri, dia langsung berlari di tengah jalan raya. Jangan salahkan seseorang itu terpapar daripada penyakit, sedangkan dia mengabaikan dan tidak mengambil sebab-sebab keselamatan. Islam mengakui tentang hukum sebab dan akibat. Oleh karena itu umat Islam diperintahkan untuk al-akhdhu bis sabab, mengambil sebab-sebab keselamatan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari ada satu orang sahabat yang dia naik kudanya, dia naik untanya, mau masuk ke dalam masjid, kemudian untanya ditinggalkan di depan masjid tanpa diikat. Rasulullah SAW melihat kejadian tersebut, dia bertanya, kenapa tidak kau ikat untamu? Dia katakan, saya tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan hilang, ya hilang. Kalau tidak ditakdirkan hilang, dia tidak hilang. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mengambil sebab. Apa kata Rasulullah SAW? Bukan begitu cara kau bertawakal. Akhirha bertawakal kepada Allah. Ikat dulu, baru kau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil dulu sebab keselamatan, baru setelah itu kau pindah kepada poin kedua, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kejadian hijrah, Rasulullah SAW melaksanakan salah satu ibadah terbesar di dalam Islam, yaitu ketika beliau, seorang insan termulia, seorang insan yang paling dicinta oleh Allah, seorang insan yang dipuji-puji, disandung di dalam Al-Quran, melaksanakan sebuah ibadah yang paling mulia. Insan termulia melaksanakan hijrah. Apa yang beliau lakukan? Apakah Rasulullah tiba-tiba melangkahkan kaki keluar rumah, kemudian beliau bilang, oh saya orang mulia, oh saya orang yang melaksanakan ibadah, saya tidak akan dicelakakan oleh orang-orang kafir? Oh ternyata tidak. Rasulullah, insan termulia, melaksanakan ibadah mulia, masih mengambil sebab keselamatan. Apa sebab keselamatan? Beliau panggil saudara beliau, sepupu beliau, sekaligus menantu beliau, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, diperintahkan tidur di atas dipannya, tidur di atas kasurnya, bersama
diperselimutkan dengan selimut baginda Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya? Agar orang-orang kafir melihat lorong ke dalam rumah, mereka mengatakan, oh Rasulullah masih ada di dalam rumah. Sebab pertama. Sebab kedua, Rasulullah memerintahkan seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqid, seorang kafir, namun dia seorang yang menunjukkan jalan. Rasulullah membayar orang tersebut agar dia menunjukkan jalan pintas menuju kota Madinah. Kenapa? Karena kalau melewati jalan yang biasa, maka boleh jadi orang kafir Quraisy menyergap, mengejar dan menangkap beliau. Beliau ambil sebab keselamatan kedua, mengambil jalan yang tidak biasa, bahkan sampai mengeluarkan biaya, sampai menyewa seorang kafir penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Beliau ambil sebab ketiga. Apa itu? Beliau perintahkan seorang yang bernama Amir bin Fuhairah, seorang budak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, untuk setiap hari menggembala kambing di atas padang pasir. Apa tujuannya? Agar jejak yang dilewati oleh Nabi Muhammad, oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Abdullah bin Uraiqid sang penunjuk jalan, agar jejak tiga kendaraan ini tidak terlacak oleh orang-orang kafir, karena di belakangnya dilewati oleh gerombolan kambing yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah, agar orang kafir tidak bisa melacak jejak beliau. Beliau mengambil sebab keselamatan ketiga. Bahkan beliau sempat untuk tinggal di dalam sebuah gua selama 3 hari demi agar orang-orang kafir Quraisy tidak mengejar beliau dan tidak mengetahui kemana arah beliau. Beliau mengambil sebab keselamatan keempat. Terakhir atau sebelum terakhir, beliau perintahkan seorang putra daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdullah bin Abu Bakar untuk setiap hari mendatangi Sayyidina Muhammad SAW di dalam gua demi untuk menyampaikan kabar apa yang paling update yang dibicarakan oleh orang-orang di kota Mekah. Untuk beliau ketahui bagaimana pola pemikiran daripada orang-orang Mekah kafir Quraisy, beliau ambil sebab keselamatan kelima. Terakhir, beliau perintahkan Sayyidah Asma, putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, untuk setiap malam mengantarkan makanan untuk beliau dan Sayyidina Abu Bakar dalam gua selama 3 malam berturut-turut. Beliau ambil sebab keselamatan kelima. La ilaha illallah. Insan termulia Nabi Muhammad SAW bersama seorang sahabat termulia melaksanakan ibadah yang mulia. Tidak langsung beliau tunggang berjalan, kemudian dengan doa beliau katakan, saya beribadah, saya insan mulia, saya tidak akan diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau ambil sebab-sebab keselamatan. Karena apa? Beliau ingin mengajarkan kepada kita umat Islam bahwasanya ada yang namanya sebab akibat. Kita menginginkan akibat keselamatan, kita harus mengambil sebab-sebab keselamatan tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah merebaknya virus semacam ini, maka kita pun sebagai umat Islam yang berpanutan kepada Nabi Muhammad SAW, kita patut dan harus mengambil sebab-sebab keselamatan. Lalu apa sebab keselamatan yang diajarkan oleh medis? Yang pertama tentunya, sebelum kita masuk ke pembahasan medis, kita bertawakal, kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dekatkan diri kita, tinggalkan segala maksiat, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baru kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh medis, diperintahkan untuk menjaga kebersihan. Ini juga perintah daripada agama Islam. Kita sering-sering berwudu, kita sering cuci tangan. Kemudian juga diperintahkan untuk sementara tidak bersentuhan kulit dengan orang lain, karena virus ini bisa terpapar daripada sentuhan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk tidak keluar rumah jika memang tidak ada keperluan. Sering-seringlah berada di dalam rumah demi menjaga diri dan keluarga kita daripada virus semacam ini. Juga diperintahkan hal-hal lain yang mana secara medis diperintahkan untuk membersihkan tangan dengan sabun. Kemudian juga untuk menjaga pakaian. Untuk jika seseorang itu batuk, maka ditutup batuknya dengan bagian siku daripada tangannya. Dan perintah-perintah lain dalam medis itu merupakan sebab-sebab keselamatan yang harus diambil oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin, karena memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu poin pertama. Tidak boleh kita tinggalkan poin tersebut langsung loncat kepada poin kedua. Apa poin kedua?
tawakkul ala musabbibil asbab, kita bertawakal kepada zat yang menciptakan sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang mengambil tawakal tanpa mengambil sebab. Begitupun tidak boleh orang mengambil sebab tanpa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya sudah bersih, tidak akan saya terpapar oleh virus corona, tidak akan terpapar saya oleh penyakit yang sedang merebak karena saya sudah bersih diri saya, bersih tangan saya. Tidak boleh orang tersebut merasa sombong dan meninggalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirlah tawakal Allah, ikat dulu untanya, kemudian baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak doa-doa yang diajarkan oleh para ulama agar tercegah dari virus ataupun dari wabah yang sedang merebak. Para ulama menganjurkan banyak sekali doa, bahkan sebagian besar berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Doa-doa yang jika dibaca dikatakan di antara fadilah daripada doa tersebut, orang yang membacanya akan diselamatkan oleh Allah daripada bahaya, baik bahaya dunia ataupun bahaya akhirat. Di antaranya kita diperintahkan untuk membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Kita juga diperintahkan untuk selalu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Kita juga diperintahkan untuk membaca doa-doa yang lain yang secara ringkas, yang secara singkat. Doa-doa tersebut telah dikumpulkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad di dalam tulisan beliau yang bernama Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad merupakan kumpulan doa, yang mana doa-doa tersebut memiliki fadilah penjagaan yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui riwayat Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan di dalam syarah kitab Ratib Al-Haddad. Maka dari itu, marilah kita selain menjaga diri dari sebab-sebab yang zahir, kita mengambil sebab yang zahir, kita juga berdoa kepada Allah, senantiasa membaca zikir-zikir yang baik, mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk bertawakal kepada Allah. Semoga kita semua dan sanak famili keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang sedang merebak di Indonesia dan di dunia. Inna ahsanal kalam kalamullah malikal alam, wa Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.